Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masito, CGP Angkatan 5 dari SMAN 1 Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Saya akan menjelaskan materi tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul. Pada modul 1.1A8 terdapat 3 pertanyaan pemantik, antara lain 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Jawaban untuk pertanyaan yang pertama tentang apa yang saya percayai terhadap murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 antara lain 1. Saya sebagai guru sering menjadi pusat pembelajaran di kelas. 2. Dalam evaluasi pembelajaran, apabila terdapat siswa yang mencapai nilai di bawah KKM, maka saya akan merasa kecewa. 3. Saya menganggap bahwa peserta didik diibaratkan seperti kertas kosong, di mana saya bebas untuk berkreasi dan bebas untuk menjadikan anak seperti apa, tanpa melihat potensi, bakat, dan minat yang dimiliki oleh peserta didik. 4. Saya menganggap bahwa nilai kognitif adalah yang terpenting. Saya merasa bangga dan berhasil apabila nilai kognitif peserta didik tinggi. Setelah saya mempelajari modul 1.1, terdapat beberapa perubahan pada diri saya, antara lain 1. Yang menjadi pusat pembelajaran di kelas adalah peserta didik itu sendiri. Guru hanyalah sebagai fasilitator, di mana sebagai pendidik, guru harus menghamba terhadap anak, artinya menekankan kepada minat, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik. Guru harus mampu menggali potensi dan dapat memotivasi peserta didik untuk membangun habit anak menjadi pembelajar sejati. 2. Sebagai seorang pendidik, tidak harus merasa gagal apabila terdapat siswa yang mendapat nilai di bawah KKM dalam evaluasi, dikarenakan bahwa siswa memiliki karakter dan cara belajar yang berbeda-beda. Sebagai seorang pendidik, kita harus mampu memperlakukan peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. 3. Seorang anak terlahir dengan garis samar-samar, di mana mereka sudah memiliki bakat dan potensinya tersendiri. Maka, sebagai seorang pendidik, kita harus mampu menebalkan garis samar-samar tersebut. 4. Dalam pembelajaran terdapat 3 aspek yang harus dikuasai oleh peserta didik, antara lain pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ketiga aspek tersebut harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Artinya, peserta didik harus cerdas, berbudi luhur, aktif, serta kreatif. Adapun langkah yang harus saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain 1. Seorang pendidik harus senantiasa mampu menggali potensi, bakat, dan minat peserta didik, memberikan teladan, memberikan motivasi, dan dorongan siswa agar mereka dapat mengembangkan potensinya dengan lebih baik. 2. Melakukan tutor sebaya dan remedial teaching terhadap peserta didik yang masih di bawah KKM. 3. Memahami bakat, potensi, dan karakter siswa, serta memperlakukan siswa sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. 4. Menekankan kembali pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan sikap, agar terjadinya keseimbangan di antara ketiga aspek tersebut. Kesimpulannya dari modul 1.1 antara lain bahwa anak terlahir bukan seperti kertas kosong. Mereka telah memiliki garis samar-samar, di mana sebagai pendidik kita harus dapat menebalkan garis samar-samar tersebut agar mereka dapat mengembangkan potensi dan bakatnya masing-masing, serta memiliki budi pekerti luhur.